Enggak pindah ke ini, misalkan gini. Di sini sudah yang ada 8 tahun, 9 tahun di Indonesia, udah hidup di Indonesia. Sampai sekarang sama UNHCR nggak bantuin dia. Kalau misalkan di Indonesia harus ini negara untuk pengungsi, negara transit doang. Negara transit. Ya, dari sini bisa kan pindah ke negara 3 yang negara aman untuk mereka boleh kerja resmi. Di Indonesia nggak boleh kerja, gara-gara itu mereka semua udah demo kan. Sekarang sampai kapan mereka nggak kerja, nggak ini makan, dapat dari mana? Keseluruhan ada 45 orang warga pengungsi. Pakistan hampir rata-rata ya? Campur. Tiga ya. negara itu apa aja tuh? Kalau boleh tahu. Mayoritas Afghanistan, kedua Pakistan, ketiga Irak. Di negara saya sendiri konflik. Gara-gara konflik mereka semua udah keluar dari sana yang bisa keluar. Kami mau negara yang aman, bisa hidup kayak manusia. Seberapa ngerinya gitu kamu Wahid di sana itu? Di mana? Di negara Wahid. Itu setiap hari kalau di sana dulu, sekarang nggak lebih aman, tapi nggak kayak dulu. Setiap hari ditembakkan orang-orang. Kalau misalkan keluar untuk kerja malam nggak tahu bisa balik atau jenazah kami yang dibalik ke rumah. Setiap harinya itu? Setiap hari, seminggu. Sekarang udah kurang. Setiap hari tembak-tembakan itu? Dulu ya, tahun 2012, 13, 10, 2010, 9 itu setiap hari. Sekarang lebih aman dari dulu, tapi enggak. Kalau misalkan aman, siapa yang suka keluar dari negaranya, siapa yang suka hidup kayak gini. Keluarga Pakistan. saya di Iran. Di Iran? Udah pindah di Iran. Pindah ke Iran? Ya, untuk sementara sampai enggak aman dia. Sudah aman, alhamdulillah aman ya. Wahid sendiri aslinya Iran, Pakistan ya? Berarti saudara keluarga semua di Iran? Sudah pindah untuk sementara. Untuk sementara di Iran, untuk sampai enggak aman. Mereka cuma di sana pakai visa bolak-balik untuk berapa nih ya. Kalau vizanya udah mati, mereka balik lagi ke Pakistan perpanjang vizanya. Ya, sekarang tinggal di Iran. Yang terlihat masih banyak tenda-tenda para pengungsi pencari suaka. Kalau di sini tuh malam tuh nggak ada lampu. Di sini lampu kecil, jadi di sini kondisinya tuh kalau malam tuh gelap banget. Lampu ini nih yang di atas sini nih nggak ada yang bisa hidup. Jadi ketika mereka untuk mengumpul untuk makan itu harus gelap-gelapan. Kondisi ini gara-gara COVID-19. Bisa tenda, kalau ini social distancing, kalau misalkan tenda ini 2 orang tinggal 3 orang, karena nggak ada timbangan lagi. Sementara untuk corona ini dalam satu tenda ada berapa orang? 2 orang saja? Ya, 2 orang. Hanya 2 orang? Cuma dari berita kami dengar social distancing aja, tapi di sini nggak bisa karena nggak ada fasilitas. Kalau misalkan social distancing bagaimana, di sini ada kamar mandinya satu, semua orang dipakai. Kalau dipakai juga waktu mau mereka ke kamar mandi, kalau mandinya juga begitu. Air kurang. Di 24 jam kami cuma punya sekitar 10 jam kami punya air. Lalu selanjutnya ketika kosong airnya kalau 10 jam? Enggak, 13 jam, 14 jam karena ditutupkan itu ada tangki mau disetor untuk mandinya. Kalau nggak di situ nggak bisa mandi. Jadi totalnya
Kalau untuk warga tadi Wahid menjelaskan di sini totalnya ada 245 orang warganya. Kan itu airnya juga kurang. Kalau misalkan listrik juga habiskan di sini cuma untuk dipasangin doang sekitar berapa juta yang Berarti kalau malam ini semua gelap ya, di lorong-lorong ini tuh gelap ya? ini Gelap ya, semua ya? cuma di tenda hidupin lampu yang Lampu isi. kecil ya, headlamp, semacam Ya, headlamp ya? semacam headlamp. Oke. Ini kalau ini ruangan? Ini bukan ruangan tinggal, ini tenda-tenda. Oh, tenda-tenda. Boleh kita masuk? Nggak mungkin. Nggak memungkinkan. Alaikum warahmatullahi. Halo, assalamualaikum. Di sini juga, di atas juga ada ruang perempuan. Ada ruang khusus perempuan. Ya, khusus kalau ini di luar kebanyakan. Kalau untuk kepala keluarganya ada berapa banyak? Ada sekitar 30 keluarga. 30 kepala keluarga ya. Ada misalkan single juga banyak. Kayak saya misalkan saya single di sini. Laki semua ya? Ada Campur juga? ya, ada di ruang tamu keluarga juga. Ini dari laki banget. Sekali bentuk. Lalu setiap harinya untuk makan di sini keluarga-keluarganya gimana? Ada yang kasih sembako seminggu berapa kali dia kasih sembako untuk berapa hari ini ya, kadang enggak seminggu sekali. Ada yang dari luar juga suka bantu ke mereka, kasih uang untuk mereka begitu. Tapi ada sebagian yang kerja usaha atau apa gitu, enggak ada. Ini semua mereka kalau ini ya dari waktu gara-gara COVID-19 mereka semua ada di dalam coding, nggak boleh keluar. Kita harus hati-hati. Kalau sekarang nggak ada yang bantuin kami. Kalau misalkan kami kenal corona, ketemu corona atau apa, nanti siapa yang bantu? Lalu kalau dari segi kesehatan, Kesehatan. gimana teman-teman di sini? Kalau misalkan saya sakit, nanti teman-teman yang kabarin sama donatur siapa yang bisa bantuin. Sementara ada berapa donatur di sini? Enggak campur, kalau misalkan hari ini siapa yang datang siapa dia kan udah berbicara sama mereka, kondisi sini begini mereka kalau mau bantuan yang mau kasih uang di sini misalkan sekali udah kasih 2 juta 3 juta untuk kesediakan mereka puskesmas. Jadi di sini tuh mengandalkan donatur ya semuanya. Untuk dari segi makanan, kesehatan, Ya semuanya. Kalau mereka punya nggak mau hidup di sini. Terus harapan Wahid tuh maunya tuh seperti apa sih dalam hal pemerintahan? Kalau ini ada di Indonesia 14.000 pengungsi di Indonesia, sekitar 8.500 pengungsi ada under IUM, di bawah IUM. Iya. Punya tempat yang layak, kayak di Gading Serpong, di Ciputat, di Cibubur, ada kayak gitu tempat yang layak. Nanti dia sekarang di sana kondisinya begini, 2 orang di satu kamar, nggak bayar listrik, nggak bayar air bersih, nanti setiap bulan kayak misalkan kayak gaji mau dikasih setiap orang 1.250.000 dan jaminan kesehatannya juga. Kami mau juga seperti mereka
Tapi udah sempat diurus itu. Ini dia yang di Gading Serpong udah diurus sama kami. Kami juga mau bedanya apa dengan dia dengan kami. Dia juga pengungsi, kami juga pengungsi, bedanya apa? Baik, This is the light for night. Oke. Ini Di hidup sini Ya. untuk hidup malamnya pakai ini. Semacam headlamp. Dia Jadi nggak ada listrik di sini. Listrik hanya untuk kipas dan lampu tidak ada. Sekarang sudah jam 1 nggak ada sampai jam setengah 6. Nggak ada dari jam 1 sampai setengah 6 sore. Nggak ada Nggak ada air sama sekali. Nggak ada, cuma kami mau di store untuk mandinya mereka. Nah, air kurang kalau ini ada satu pom. Nanti bagaimana cukup untuk 200 sampai 500 Iya. Untuk sementara ini tenda-tenda yang ditaruh di sini tuh muat untuk keseluruhan orang nggak? Maksudnya cukup tidak? Masih kurang cukup. Jadi dalam satu tenda ada 3 orang juga, ada 2 orang juga. Kalau misalkan tenda ini cukup untuk satu orang. Nah, tapi kami nggak punya. Ini kurang, karena itu di satu tenda 2 orang. Tapi di sini nggak bisa. Ini beberapa kali udah. Nah kalau ini ruangan apa? Ini daerah. Oh ini musola. Oh itu tempat kita masuk tadi ya. Kalau kita begitu teror orang orangnya. Kalau misalkan jam segini Oh jam segini nggak nyala? nggak nyala. Bener-bener nggak nyala ya jam Iya, segini dan ternyata ya? jam 1 Airnya sampai tanggal 6 nggak ada air. Jam 1 sampai setengah 6 nggak ada air. Iya. Lalu kalau misalkan kebutuhannya ingin mandi saat ini atau masak atau seperti apa gitu, airnya dari mana? Nggak ada air sampai jam setengah 6 nggak bisa masak, nggak bisa mandi. Sebenarnya ini tanggung jawab dari pemerintah Indonesia atau Dua-duanya. dua-duanya lah ya? UNHCR dan pemerintah Iya, Indonesia. benar. Kan sekarang Karena yang memindahkan ke sini UNHCR dan pemerintah. Kalau Pemerintah misalkan Indonesia. kami mau tanya sama pemerintah, dari pemerintah udah kasih tahu sama kami, tanggung jawab kamu UNHCR. Kalau kami udah tanyakan sama UNHCR, kata UNHCR petugas tanggung jawabnya pemerintah Indonesia karena dia udah konvensi 2016 udah konvensi oh Ya, iya konvensi. oke Karena dengan pemerintah dan UNHCR tanggung jawabnya katanya UNHCR dari UNHCR diputar balik jadi terus ya semua ya.